Maaf sekali, Ibu. Udah, oke. Ulang lagi. Jadi kalau ada campuran asam kuat sama basa lemah, berarti yang menangnya asam. Jadi rumusnya H+. Kalau asam lemah sama basa kuat, yang menangnya basa. Jadi rumusnya OH-. H+ sama dengan akar KW per KB dikali N dikali konsentrasi garam. M-nya itu M besar itu konsentrasi garam. Nah, KW-nya ini adalah angka 10 pangkat min 14. KB-nya adalah 10 KB-nya ini nanti tetapan ada diketahui di soal. N-nya koefisien yang lemah. Ya, koefisien yang lemah maksudnya apa, Bu? Kalau di sini berarti bahasa lemahnya berapa koefisien yang di persamaan atau dalam suatu senyawa garamnya. Kalau di sini berarti N-nya itu karena dia asam lemah basa kuat berarti N-nya itu adalah koefisien si asam lemah. Jadi di sini pakainya Ka, dia OH- karena basanya yang kuat, yang menang basa karena dia garam. Ya. Nah, nyari konsentrasi garam bisa pakai mol garam per volume total. Ini biasa digunakan kalau bentuk soal persamaan reaksi. Diketahuinya asam sama basa. Atau konsentrasi garam bisa pakai gram per mr kali 1000 per mili. Ini kalau diketahui dalam bentuk gram dari massa dari garamnya. Kita lihat bentuk soalnya. Bentuk soal pertama. Pada campuran 100 ml HCl 0,5 m dengan 100 ml larutan NH4OH 0,5 m, jika Kb 1 kali 10 pangkat min 5, hitung pH-nya. Hitung pH-nya. Ini kenapa pH-nya nggak ditulis ya? Ntar kamu bingung. Tulis di sini. Hitung hitung pH. Nah, nih, M kali mili. M-nya 0,5 dikali milinya 100. Dapatnya dari sini, 100 sama 0,5. 50 dapatnya. Kemudian NH4OH juga sama. Di sini M-nya 0,5, milinya 100. Berarti 50. Kemudian ini bersama reaksinya NH4OH plus HCl menjadi NH4Cl plus H2O. Ini saya sudah pernah ajarkan cara membentuk garamnya. Masukkan angka-angkanya. Karena koefisiennya 1, maka dia sama-sama 50. NH4Cl terbentuk 50 karena koefisiennya 1 juga. Di akhir, ingat ya, ini dia adalah, ini basa lemah, ini basa lemah, NH4OH, basa lemah. HCl adalah asam kuat. Oke. Berarti dia adalah campuran basa lemah sama asam kuat. Yang molnya itu habis dua-duanya. Molnya habis dua-duanya. Sehingga sifat yang dilihatnya adalah yang mendominasi adalah yang kuatnya atau asamnya. Jadi sifatnya adalah H+. Rumusnya akar KW per KB dikali N dikali konsentrasi garam. KW-nya tetapan 10 pangkat min 14, KB-nya mengikuti di soal, N-nya koefisien 1, konsentrasi garamnya mol garam per volume total. Volume totalnya 100. Volume totalnya adalah 100 mili ditambah 100 mili. Sehingga kita peroleh 200. Nah, ini. Dapat 5 kali 10 pangkat min 5,5. pH sama dengan min log H+. Jadi 5,5 min log 5. Oke. Untuk bentuk soal pertama, apakah ada pertanyaan? Karena nanti ada latihan soal kayak gini. Enggak ya? Masih paham ya? Oke, kita lihat yang kedua. Nah, ini BaOH 2 kali adalah basa kuat. Basa kuat. Ini adalah asam lemah. Nah, basa kuat asam lemah berarti yang menangnya basanya OH-. Karena sama-sama habis. Bu, ini nggak sama kok habis. Ya, karena ada koefisien di sini. Kalau koefisiennya 2 berarti 2 kali yang koefisien 1. Jadi kalau di sini 30, ini harus 2 kalinya. 60. Nah, ini karena koefisiennya balik lagi 1, berarti sini 30 lagi. Nilai N-nya, kamu perhatikan di sini nilai N. Nilai N itu tadi saya udah bilang, dia adalah koefisien yang lemah. Yang lemahnya siapa? Asam. Nih, koefisiennya ini 2.
Boleh lihat dari koefisien dan persama reaksi, atau kalau dalam bentuk garamnya, lihat dari CH3COH-nya setelah CH3COH ada angkanya enggak, karena yang lemah CH3COH. Kalau ada angkanya 2 berarti N-nya 2. Dah. Dapat akar 3 kali 10 pangkat min 10, berarti akar 3 kali 10 pangkat min 5. Sehingga kita peroleh 5 min log akar 3. Ingat tadi dia OH min. Untuk cari pH, 14 dikurang POH. 14 dikurang 5 min log akar 3. 9 plus log akar 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk bahasa? Masih paham berarti? Alhamdulillah. Nah, ini. Ini yang ditanya, coba sebentar tadi. Tadi saya udah bikin, oh tuh kan lupa. Maaf, ini saya tambahin dulu. Ini saya tambahin hitung pH-nya. Hitung pH. Oke. Nah, sekarang yang nomor 3-nya, kita lihat. Ini juga belum ditanyain. Hitung pH. Nah, kita lihat sekarang di sini. Ini beda sama 2 contoh saya yang sebelumnya. Bedanya apa, Bu? Di sini kita lihat yang diketahuinya, ini yang diketahui. NH4 2 kali SO4. Ini adalah garam. Yang lupa buka-buka lagi materi saya yang sebelumnya yang dari asam, basa, sama garam. Tuh bersama reaksi yang saya ajarin cara bikin garam. Ini adalah garam. Garam ini berasal dari NH4OH, NH4OH berarti basa lemah, dengan SO4 berarti H2SO4. H2SO4 asam kuat. Nah, kalau asam kuat basa lemah berarti yang menangnya adalah yang kuat. Berarti yang ditanya adalah H+. H+-nya akar KW per KB kali N kali M garam. N ini koefisien yang lemah. Yang lemahnya tadi yang ini nih, balik nih. Ini yang baliknya nih, yang lemah, balik. Nah, yang lemah kita lihat ya NH4 ada berapa dia untuk melihat nilai N. Nah, inilah nilai N-nya. Nilai N-nya. N-nya berapa berarti? 2. Konsentrasi garamnya berapa? 0,8. 2 dikali 0,8, 1,6 atau 16 kali 10 pangkat min 1. Sehingga kita peroleh akar 16 kali 10 pangkat min 10, dapat 4 kali 10 pangkat min 5, berarti 5 min log 4 pH-nya. Oke, ini contoh untuk yang berasal dari basa lemah, asam kuat. Asam kuatnya siapa? H2SO4. Lanjut, next. Nah, ini KCN. KCN itu berarti dari KOH, OH berarti dia adalah basa kuat. Kemudian dengan HCN. HCN berarti asam lemah. Siapa yang menang? Yang kuat, berarti OH-min. KW per KA, karena sama yang lemah, yang punya K itu yang lemah. KW per KA dikali N dikali konsentrasi garam. Ya, tinggal masukkan, M-nya masukkan, karena KCN, CN-nya yang lemah, CN cuma ada 1, kan nggak ada angka di belakangnya, berarti tinggal diselesaikan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, karena kalian akan mengerjakan soal ini. Dan soal ini, oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum, oke. Hai Kaila, selamat ya Kaila, lagi dalam proses pembimbingan dengan Bu Neng ya, untuk persiapan Iya, Bu. Makasih, Bu. KSNK-nya ya. Sama-sama Kaila, nanti kapan-kapan kita ketemu ya Kaila ya. Ntar kalau Ibu udah sempet, insya Allah Ibu juga pengen nih
nyobain soal ke Kaila nih. Katanya kan Kaila pinter banget nih. Kan kalau dicobainnya di bareng-bareng rame-rame nggak seru ya Kaila ya. Kalau serunya kan kalau nyobainnya berdua doang ya Kaila ya. Oke, semangat ya. Oke, yang lain juga semangat, tetap semangat walaupun tidak mengurangi rasa sayang ibu kepada kalian walaupun kalian tidak mengikuti KSNK. Oke. Dan tidak mengurangi rasa pencipta kalian kepada kalian karena sukses itu nanti setiap orang itu definisi suksesnya beda-beda, punya jalannya masing-masing insya Allah. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Tasya hari ini izin. Ya, oke, nggak apa-apa, Tias. Salam buat Tasya, semoga segera ada lagi paketannya. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, saya mau berbagi cerita inspiratif asik. Oke, saya mau berbagi cerita inspiratif. Jadi, saya lupa ya, saya udah pernah cerita sama kamu apa belum ya, tapi saya ulang aja kalau misalkan udah pernah. Jadi, teman kantornya suami saya ada, dia itu jadi suami saya itu kerjanya desain grafis ya, ngegambar kerjaannya ngegambar gitu kan. Kemudian di perusahaannya dia ada yang tukang bersih-bersihnya. Tukang bersih-bersihnya itu dia tidak punya ijazah SMA. Tuh pas pada saat masuk lamar kerja dia nggak punya ijazah SMA. Nah pas sudah mulai kerja bersih-bersih di kantor suami saya, dia ngambil kejar paket untuk mendapatkan ijazah SMA-nya. Nah, karena dia udah punya ijazah SMA, ditaruh di office, ditaruh di suami saya, bantuin suami saya. Jadi ada namanya kalau di desain grafis itu kan, kalau suami saya kan bikinnya kan dalam bentuk gambarnya itu kan bentuknya kan kayak gini nih ya, lembaran begini. Kayak kalau misalkan kamu lihat kertas lembaran begini, tiba-tiba nanti bisa dibentuk jadi bentuk kotak kertas kado gitu, atau bentuk apa namanya tuh tas kayak gitu kan ya. Itu namanya lembaran ini dijadikan bentuk itu namanya artwork, kerjaan artwork. Jadi membentuk itu kertas-kertas yang udah ada gambar-gambarnya, kemudian diikutin gambar-gambarnya, nanti dia membentuk suatu bidang dimensi 3 gitu dalam bentuk kotak-kotak atau bentuk tas yang bag yang dari kertas kayak gitu. Nah, diperbantukan dia di artwork. Jadi dia udah nggak nyapu-nyapu lagi, tapi dia udah dapat meja, kerjanya bikin artwork. Nah, dia bikin artwork. Dia lanjut lagi ya, bisa saya dia dapat ijazah SMA dengan cara mengikuti ijazah persamaan. Dia lanjut lagi kuliah malam. Sambil dia kuliah malam, sambil dia di rumahnya buka usaha. Jadi dia jual-jual, usahanya nggak yang aneh-aneh. Dia maksudnya dia nggak yang tiba-tiba berubah jadi superhero, nggak. Dia usaha di rumah itu yang jualan cemilan yang 2000-an gitu kan, kue-kue kiloan yang 2000-an, kemudian jual bensin kayak gitu yang pakai tempat gitu kan. Nah, itu suami saya cerita gitu. Jadi namanya Nanang. Nanang tuh hebat banget kata dia gitu. Jadi orang-orang pada minum aqua kan kita kan suka beli air minum yang gede-gede tuh kalau buat kerja kan ya. Nah, kan pulang kan kita tinggalin botol-botolnya kan. Nah, sama dia dikumpulin, dibersihin, kemudian dibuat jualan bensin. Nah, dia jual bensin. Nah, habis itu dia selesai kuliah, kemudian dia nambah jualannya, jadi jualan gas juga. Nah, kemudian berapa bulan belakangan dia datangnya suka telat. Terus suami saya tanya, kenapa telat? Lagi nyobain bisnis baru katanya. Apa bisnisnya? Bisnis bikin gorong-gorong. Kamu tahu gak ya? Kemarin tuh pas kita mau pas mau tahun baru tuh ada beberapa perumahan tuh bikin gorong-gorong yang bentuknya kayak huruf U begini. Tuh yang cor-coran batu yang kayak huruf U kayak gitu tuh ditempel-tempel ditaruh di got itu. Nah, itu dia bikin gituan bisnis sama temennya. Bisa sama temennya bikin kayak gituan, dia bagian marketingnya. Dan ternyata usahanya itu laku. Akhirnya dia berhenti kerja. Dan setelah belum nyampe sebulan dia berhenti kerja, dia datang ke kantornya karena mau traktir teman-teman kantornya, sekaligus merayakan kalau dia baru dapat tender besar. Dia beli mobil baru. Yang suami saya langsung ngomong gini. Suami saya dengan polisi ngomong gini ke saya cerita. Itu si Nanang ya luar biasa. Masuk pakai ijazah SMP, sekarang mobilnya lebih bagus dari punya aku, kata suami saya gitu. Nah, ini inspiratif. Kenapa? Cuma masalah waktu, kamu tetap harus gimana caranya? Cuma masalah waktu aja. Kamu tetap harus konsisten sama apa yang kamu kerjain gitu. Maksudnya kayak Nanang itu kan dia
meninggalkan desainnya, walaupun dia udah ngambil S1 di desainnya, tapi dia yang kita bicarakan bukan dia nggak konsisten di desainnya, tapi dia konsisten tetap untuk berusaha, dia mengeksplor dirinya, potensi dirinya, jadi ibaratnya dia desain, dia ambil kuliahnya, oh ternyata sampai sini dia udah bisa, dia pengen lagi yang lain, dia mengembangkan dirinya lagi untuk bisnis gitu. Jadi maksud saya adalah, kalau kamu mau bisnis apapun yang mau kamu lakukan gitu kan, pertama minimal kamu punya ijazah SMA, yang kedua kamu harus ulet gitu, jadi kamu harus gimana caranya supaya kamu sukses, dan yang ketiga kamu nggak boleh meremehkan orang lain. Bisa jadi teman kamu atau merasa minder, kamu nggak boleh merasa minder atau meremehkan orang lain. Bisa jadi teman kamu atau kamu tidak pandai di kimia, tidak pandai di matematika, tapi 5 tahun yang akan datang ketemu ibu dia, udah pakai mobil keluaran terbaru yang harganya bisa jadi tabungan ibu dia aja belum pernah punya sampai angka segitu gitu, dan dia bisa jadi belinya cash gitu, bisa jadi itu kamu gitu, bisa jadi itu kamu 7 tahun 10 tahun yang akan datang ketemu ibu pakai kendaraan atau beli rumah di Grand Wis yang ibu belum tentu sanggup belinya kan, nah itu bisa jadi itu kamu. Tapi semuanya itu tidak bisa dengan cara rebahan kemudian bermimpi, mimpi itu tidak bisa menghasilkan apa-apa, karena Nanang itu dari mulai dia nyari uang, dari mulai tukang sapu, kemudian ngumpulin botol bekas buat jualan bensin, kemudian nganter-nganter gas, bawa-bawa gas kemana-mana ngider, tapi dia tetap berusaha untuk pengembangan diri dan nggak malu, gitu ya. Jadi apapun itu, kamu tetap harus semangat gitu. Apapun yang kamu miliki semangat. Apalagi yang laki-laki nih. Yang laki-laki, ibu sering banget lihat laki-laki nongkrong. Ibu nggak tahu itu siapa ya, karena ibu semakin tidak hafal sama muka murid ibu. Nongkrong di tempat-tempat yang warung-warung, kemudian mainan HP gitu. Itu tenaga kamu nih, apalagi kalau sampai kamu ngerokok, itu sayang, kamu ngerusak diri kamu sendiri, nak. Karena kenapa? Ini cerita beneran gitu kan, cerita beneran ada sepupunya suami ibu juga. Jadi suami ibu itu orang Bangka ya. Kalau orang Bangka itu tangguh-tangguh. Mereka tuh menghabiskan hidupnya tuh buat bekerja keras. Dia itu jadi lulusan D3, ngelamar kerja ke luar negeri. Untuk kerja apa? Kerja keras, kerja di pertambangan minyak di lepas pantai. Jadi di tengah laut terus dia kerjanya. Duitnya dolar banyak gitu kan. Dia punya istrinya apa? Istrinya di Bandung. Dia pulang bisa setahun sekali, 2 tahun sekali. Cuman buat apa? Ngumpulin dolar. Modalnya apa? Modalnya sehat, badan kamu sehat, kemudian kamu berpikir secara normal, kamu udah memiliki kemampuan itu. Karena jarang ada orang mau kerja di lepas pantai nih yang laki-laki. Itu jadi jangan kamu habisin tuh badan kamu dengan ngerokok, nongkrong nggak jelas, jangan. Cari peluang. Kamu udah kelas 11, kamu cari peluang. Cari perguruan tinggi yang kira-kira kamu bisa masuk gitu ya, kuliah gitu, mau D3 mau S1 gitu, atau sekarang ke Jepang, yang jelas Jepang tuh banyak peluangnya. Saya udah beberapa alumni SMA 4 ada yang udah di Jepang tuh, saya lihat bagus itu prospeknya gitu, karena memang di Jepang itu pertumbuhannya itu piramida terbalik. Jadi di Jepang itu piramida terbalik. Jadi kalau di Indonesia itu masih piramidanya begini ya, begini tuh. Jadi nih bayi baru lahir apa, jadi pertumbuhannya itu masih banyak bayi baru lahir gitu. Kalau di Jepang itu banyak orang tuanya, piramidanya terbalik. Karena orang di Jepang itu udah pada jarang mau yang reproduksi itu buat orang Jepang tuh nggak ini gitu kan, selama beberapa tahun terakhir tuh 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir orang Jepang itu sudah mulai pemerintah tuh sampai membayar gitu kalau ada yang mau lahiran gitu, mau hamil, mau lahiran tuh dibayar gitu sama pemerintah, karena saking sudah sangat jarang sekali gitu kan. Nah, itu adalah peluang buat kamu. Kenapa? Kamu masih muda, kamu bisa bekerja di Jepang, kemudian menghasilkan uang yang banyak. Kuncinya apa? Ngerti bahasa Jepang, jangan sampai kamu melongo-melongo di Jepang ya kan. Ingat, bahasa itu adalah kemampuan termuda yang dimiliki, yang bisa dimiliki oleh manusia. Itu kemampuan termuda yang bisa dimiliki oleh kamu. Secara normal, saya pernah baca penelitian, secara normal seharusnya 26 bahasa bisa dikuasai oleh orang dewasa gitu. Apalagi kamu. Manfaatin tuh yang sekarang. Nonton manga kek, atau kamu suka Korea, kamu nonton Korea, jangan terfokus sama tulisan, sama muka gantengnya atau muka cantiknya, jangan. Tapi fokus antara yang diucapkan sama artinya apa gitu. Nah, itu yang harus kamu kuasai sekarang. Karena kemampuan bahasa itu adalah kemampuan termudah gitu. Jadi saya yakin insya Allah bisa. Ya, jadi yang Bu, saya pengen jadi ilmuwan aja Bu, tapi nggak mau ke Korea atau nggak mau ke Jepang atau nggak mau kerja jadi kerja di lepas pantai, saya mau jadi ilmuwan aja Bu di lab. Itu juga bagus gitu. Jadi apapun kamu harus sukses gitu. Dan kunci sukses dimulai dari tekun ya. Bukan dengan rebahan, dengan tekun tapi bukan dengan rebahan ya. Bu, saya nonton Korea sambil rebahan Bu. Nah, itu ya. Tolong kalian lebih menghargai diri kalian sendiri, kalian itu sangat berharga gitu kan.
Waktu kalian sangat berharga, diri kalian seutuhnya diri kalian, kemampuan berpikir normal kalian, tubuh utuh kalian, tubuh sempurna kalian itu sangat berharga. Ya, itu aja dari Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Seperti biasa, tugasnya Ibu tunggu sampai dengan hari. Oh ya, yang setuju dikumpulkan hari ini jam 9.30, silakan dimatikan kamera. Yang setuju dikumpulkan hari Jumat besok, tolong dinyalakan kameranya. Oke. Iya, terima kasih. Oke, insya Allah hari Jumat aja ya Ibu deadline waktunya. Hari Jumat jam 7 pagi untuk pengumpulan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti semuanya Ibu bagikan lewat PPT juga Ibu bagikan lewat ininya ya. Lewat Google Classroom-nya. Itu aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.